Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi salawatullah wa salamuhu 'alaihi. Ibu-ibu hadirat, para guru, para ustazah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan kehidupan kita selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Ummahatus Shalihat Al-Mukarramah Ibu Ustazah Saidah Nasir. Kita doain, yang mana orangnya? Kita doain mudah-mudahan Ustazah Saidah Nasir diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati guru kita, yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, Ibu Ustazah Hajati Ruqyah. Kita doain mudah-mudahan beliau selalu dalam sehat dan berkah. Para guru, para pimpinan taklim, belum sempat saya tulisin atu-atu namanya. Mohon redonya, maklum kondisi jam kita udah jam 9 kurang setengah 11. Saya paham kaki ibu udah 4 model. Saya paham dan khawatir. Saya tembak langsung aja ceramahnya. Ya Bu ya. Alhamdulillah, ibu yang hadir, yang duduk di sini, yang dari pagi sampai nanti ditutup dengan doa, mudah-mudahan Allah ampunin kesalahan kita. Allah jaga iman Islam kita. Allah rontokin dosa-dosa kita. Allah berikan kita keselamatan, kebahagiaan dari dunia sampai negeri akhirat. Bu, saya yakin ibu yang duduk di sini, yang senderan, yang udah mulai ngelembut, angin sepoi-sepoi. Saya yakin ibu semua yang hadir pengen jadi orang yang bahagia. Bu, sementara kita tahu orang yang bahagia, yang hidupnya sehat, duitnya banyak, nyengir aja, nyengir. Badan sehat, duit banyak, nyengir apa enggak? Bahagia kita sering kita pikirkan semacam itu kira-kira. Benar. Tapi sesungguhnya, pakai sesungguhnya itu. Nabi yang bilang, Nabi kita, yang namanya bahagia boleh jadi ibu merasa kalau badan kita sehat, duit kita luber. Air kali. Bahagia romannya saya nih. Tuh, begitu ya Bu ya? Itu pun tidak salah kita katakan itu sebuah kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya ada yang lebih daripada itu. Ada yang lebih bahagia di atas bahagia. Oh, bahagia di atas bahagia. Oh, romannya kecanda apa kagak kira-kira? Kalau dia kata kecanda apa kagak? Bahagia di atas bahagia.
as-sa'adah. Kulas sa'adah, bahagia di atas bahagia. Yang bagaimana kita cari? Tulul umri fi taatillah. Amin kan Pak? Amin. Tadi buku kagak ngerti apa. Jadi biar diam aja teh. Tulul umri fi taatillah. Panjang umur dalam taat kepada Allah. Sebab kita ibu hadirat sekalian, ketika kita merasa bahagia, yang tadi kita bilang duit kita banyak, badan sehat, menyir aja kita saking senangnya. Tapi ternyata Nabi katakan orang yang bahagia, di atas bahagia adalah tulul umri fi taatillah. Umurnya panjang dalam taat. Bukan cuma panjang doang, bukan. Kan ada orang panjang umurnya, ngaji kagak demen. Bu, umurnya bertambah, bukan semakin doyan ngaji, bukan semakin demen sedekah, tambah medit. Halo. Duit banyak, umur bertambah, gelang bereret. Bu, meditnya ampun-ampun. Kenapa? Karena dia panjang umur tidak dalam taat. Orang yang bahagia di atas kebahagiaan adalah orang panjang umur dalam taat kepada Allah. Insyaallah. Tambah umur tadi Ustazah Ruqyah tadi saya dengar 10 menit, makanya jadi saya nyamber kemarin dikit aja nyambernya. Bahwa umur kita bertambah ketaatan kita kepada Allah, itu yang namanya bahagia di atas bahagia. Bertambah umurnya, tambah taatnya, bertambah umurnya, tambah takwanya, bertambah umurnya, tambah tawaduknya, bertambah umurnya, tambah baresnya, tambah amalnya. Buat apa duit diikat pakai karet gelang? Pakai karet gelang lagi. Udah habis diikat kenceng banget, kagak boleh kendor sama sekali. Kalau ibu cabut kendor karetnya, gua kagak mau cabut dah, biarin aja loh. Kenceng banget. Kata orang Jakarta sampai tumpe. Buat apaan? Umur bertambah, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Yasin, Quran surah Yasin kita baca. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Satu kalimat, satu ayat yang sangat indah. Tamparan buat kita manusia, betapa Allah ingatkan dalam diri kita. Orang yang ditambahin umurnya, bertambah bilangan umurnya, niscaya akan berkurang daripada penciptaannya. Umur bertambah, kaki kita udah merasa berat-berat dikit. Bener apa bener? Urat udah asem-asem dikit. Udah pakai apaan, asem aja uratnya. Jadi kalau kayak begitu, amanu amir udah nangis, nggak ada yang kita salahin, itu emang begitu sunatullahnya. Makanya kita kudu mantesin di biar bisa bawa diri, kata orang Jakarta. Umur saya sekian, berarti yang pantas apa yang saya lakukan biar saya dapat kebahagiaan. Tulul umri fi taatillah. Amin apa Bu? Jangan heran Bu, waktu kita mudaan kemana aja orang ngajak ngegot. Benar? Habis dari sono orang ngajakin ngebesan, ayo udah baju gua baru tebus. Habis ngebesan, aku bilang di orang nyunatin, ayo dah. Enak kakinya orang muda ya Bu ya. Masih mudaan, badannya masih enak, lincah jalan sana, jalan sini bisa. Tapi umur semakin bertambah.
manusia tidak selamanya muda. Halo. Enggak selamanya muda umur manusia. Umur manusia tidak selamanya muda, ada datang waktunya tua. Enggak kudu cakep terus muka kita pakai bedak nempel lengket pakai skincare 2 kilo. Wah, glowing mukanya. Sabun malam teplokannya dong. Ya Bu ya, luar biasa. Boleh gak? Boleh. Apa biar cakep? Ya Bu ya. Tetapi Ibu gak selamanya bisa seperti itu. Karena Al-Quran sudah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakis. Maka mari kita memanteskan diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah olehmu sebelum engkau dihitung besok di hadapan Allah. Umur bertambah, nggak ada yang berkurang. Benar Bu? Yang udah lewat nggak bakal balik lagi. Ada satu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya benar Adam, wahai anak Adam. Siapa yang anak Adam? Halo? Kita. Pakai kita pidato. Anak Adam, manusia. Apa kata Imam Syafi'i? Ya benar Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Hanya saja, innama orang belajar nahwu kata ada tuh hasrin. Hanya saja bahwa manusia hanya sekedar bilangan hari-hari saja. Ini sekarang minggu nih Bu nih, Sabtu Senin, Sabtu lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lah. Hanya bilangan hari kata Imam Syafi'i. Innama anta ayyam, sesungguhnya hanya saja manusia itu anak Adam adalah bilangan hari-hari saja. Dari Minggu ke Senin lagi, dari Senin nongol lagi, Selasa lagi, Rabu lagi, Kamis, Jumat, malam Minggu lagi. Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Idza zahaba yaumun zahaba ba'duka. Apabila pergi darimu satu hari, maka hilanglah sebagian yang ada pada dirimu. Idza zahaba yaumun zahaba ba'duka. Apabila pergi satu hari dari dirimu, maka pergilah sebagian yang ada pada diri kita. Bu, kemarin udah lewat Sabtu, benar? Bisa balik lagi dia. Nah, kemarin ibu pergi, siapa tahu hari Sabtu. Ya Bu, ya jalan-jalan ke sono, pergi dah kemana deh. Ada yang pergi ke Tanah Abang, beli apa? Ada yang pergi sama cucunya, ada yang pergi. Apa yang kita kerjain di hari yang sudah kita lewati, iza zahaba yaumun zahaba ba'duka. Apabila pergi satu hari dari dirimu, maka hilanglah sebagian yang ada pada dirimu. Gak bisa kembali lah. Makanya waktu ini mahal. Duduk ngaji kayak begini Bu, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena saya yakin ibu kalau di rumah belum baca Yasin, belum baca tahlil, belum baca selawat, masih pakai baju dasar coklat ada lubang anginnya. Tapi ngaji di sini, masya Allah, lisan kita basah dalam zikrullah, telinga kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hati kita adem tenang. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada hati-hati orang yang duduk di majelis ilmu rasa ketenangan dan kedamaian. Amin. Orang duduk di sini Bu nggak mikirin rumah. Ya Bu ya, biarin aja cucian ada aja di pojokan. Yang belum digiles, yang belum dijemur, betul nggak Bu? Inilah ketenangan dan rasa kedamaian orang yang berada di majelis ilmu, yang mengisi waktunya untuk beramal soleh, nggak ada ruginya sama sekali. Karena innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus soleh. Kita duduk ini pengennya menjadi amal soleh, maka
pandai-pandailah kita memanteskan diri di saat kita sekarang masih dikasih modal oleh Allah. Dikasih apa, Bu? Jangan kita berpikir modal itu hanya materi. Kita berpikir terkadang modal itu duit. Padahal kata Nabi, al-umru ra'su malik. Umurmu modal. Bu, umurmu modal. Jadi kalau kita dapat umur berarti Allah lagi kasih kita modal. Buat apa? Pakai buat ibadah. Ibu duduk di sini kan karena punya modal. Kalau nggak punya modal umur nggak ada di sini. Makanya umur menjadi modal yang Allah berikan. Pakai modalnya biar bagus untuk kita pulang dalam husnul khatimah. Jadi ini satu kesempatan yang sangat mahal duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan habis maulid ngajinya tambah giroh. Kenapa? Karena tahu dirinya waktu terus berjalan tidak bakal kembali. Bahagia adalah orang yang umurnya panjang diisi dalam ini saja dua hal ini ibu pakai, insya Allah nggak pengen buang-buang waktu, nggak kepengen turutin hati kita yang kadang-kadang ngaji seger, males, kalau nggak disamper nggak pergi, kalau nggak ada yang ngajakin nggak pergi, kalau kagak diopenin kagak ngaji. Bu, orang duduk di taklim buat siapa pahalanya? Kalau ada ajakan kebaikan, itu ajakan Allah, Bu. Lewat mulut kawan kita, lewat mulut guru kita. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa mudah-mudahan dengan hadirnya maulid ini kita semua dapat hidayah. Amin. Sebab kalau ada hidayah, Bu, Masya Allah, 17 kali kita bilang ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Kita sadar kalau dari hidayah nggak ada segan, nggak ada males. Kenapa? Karena kita tahu diri bahwa umur kita cuma nggak banyak lagi. Ditamsilkan umur manusia bagai layang-layang. Bu, umur bagai layang-layang. Kalau kita dalam keadaan sehat, duitnya banyak, layangan di atas, cakep anginnya. Kata orang yang suka main layangan, mantep. Betul. Badan sehat, duit banyak, mana aja ngikut, mana aja jalan. Betul lah, Bu? Nanti kalau udah mulai kendor, ya Bu ya, badannya udah sakit-sakitan, yang ini uratnya rada aseman dikit, kaki udah rada gonjet-gonjet, meja kali. Bu, layangan yang tadinya mantap, badan sehat, duit banyak, luber duitnya, lama-lama nggak selamanya. Ya Bu ya, lama-lama mulai sakit miring-miring dikit nih. Kata orang Jakarta yang main layangan, singit ya layangan. Singit. Yang pegang tali benang layangannya, kata ayahanda dalam pidatonya, adalah malaikat maut yang pegang gulungan benangnya. Masya Allah, ini bukan sembarang layangan rupanya. Yang pegang kaleng, yang pegang daripada benang layangan yang sedang ada di atas itu adalah malaikat maut, lama-lama menggulung dengan umur waktu yang terus berjalan. Betul apa betul? Dari umurnya muda terus digulung. Tadinya manteng, cakep, orangnya ganteng, duitnya banyak, orang pada kesemsem. Tahu kesemsem? Di atas mantan kemana aja nyampe? Ini penentuan ibu lagi, kita lagi muda, bawa dalam kebaikan. Amin. Sebab kalau udah mulai singit layangan, biar benang jadi ulur, tetap aja nyungsep. Nyungsep. Bahasa Jakarta nyungsep.
Jadi kalau lagi cakep ini layangan di atas, badan kita sehat, duit kita banyak, baju kita cakep, bajunya merah, tujuannya merah, tasnya merah, selopnya merah, mukanya merah, harus ditabokin kan. Turun dari mobil karena sepatunya tinggi, tak 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 tak, tak ada bunyinya. Lagi sedang muda ibarat layangan, lagi sedang mantep-mantepnya. Oh, tidak selamanya. Satu waktu datang sakit kita, umur bertambah tadi, wa manu amirhu dunakisku, bertambah mulai singit layangannya, bertambah terus malaikat maut menggulung umur kita. Benang adalah umurnya, yang pegang benang gulungannya adalah malaikat maut. Gak ada satu manusia yang bisa mundur ataupun maju di dalam ajal yang sudah Allah tetapkan. Gak ada yang bilang, ya malaikat maut, akhirni ila ajalin qarib, takhirkan aku punya umur jangan sekarang wahai malaikat maut. Tidak ada yang bisa demikian, karena semua sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu. Miring-miring udah gak sempat kemana-mana, ngaji kagak bisa, emang dari dulu kagak doyan, tambah kagak nyampe aja tuh orang. Singit dah layangan. Pengen doang mau ngaji, pengen ntar kalau badan gue sehat gue ngaji. Umur bertambah, tambah singit, benangnya digulung terus sama malaikat maut sampai waktunya Allah tentukan, nyungsep layangannya sampai dia pulang. Walaupun sebelum dia nyungsep keluarganya obatin ke dokter manapun untuk dia sembuh, tapi ibu hadirat sekalian, semuanya sudah diatur oleh Allah. Bagaimana kita memanfaatkan waktu selagi kita sehat untuk cari ketaatan kita kepada Allah. Amin. Datang di majelis ilmu, dengar suara selawat, menjadi pintu masuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat kebahagiaan ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau panitia dong ke mobil saya, ambilin kalender siapa ya? Ke mobil tolongin saya. Jadi ibu hadirin sekalian, kalau kita punya niat baik supaya kita dapat sebuah kebahagiaan, siapin kesehatan kita untuk taat kepada Allah. Siapin untuk kita bisa mengerjakan daripada sunnah-sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka, Ustazah, buka aja. Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kuncinya kalau ibu pengen bersama dengan baginda Nabi, taat sama Allah. Amin apa Bu? Amin. Taat sama Rasul. Ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Ya buka aja, buka bawah sana. Dan semuanya menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu semua siap untuk taat pada Allah dan Rasulnya, menjadi kawan besok dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, di ujung saya ceramah, saya bawa kalender. Buka aja saya buka saya. 25.000 satunya, gambarnya foto saya lagi mesem. Ada nomor WA saya. Ibu bebas mau WA jam berapa aja. Nanti saya balasnya jam 5 sore. Nah sekarang lagi pegang mic, bagaimana mau batas? Ya, pagi pegang mic, kenari pegang mic. Ya Bu ya, ntar jam 5 saya balas. Ibu nanya, Ustazah lagi ngopi atau lagi ngapain, kan saya jawab. Ya Bu ya, itu ada kalender gambar saya 25.000, ibu bisa miliki. Ada jadwal taklim saya. Mungkin ibu pengen ketemu saya kembali. Pengen ketemu lagi Bu? Saya ada taklim di Jatiwaringin, dekat dari sini. Tiba naik mobil doang. Mobil apa aja dekat sono itu. Ya. Pesantren Putri Asapiyah, aula Pesantren Putri Asapiyah, sebulan sekali minggu pertama.
jam 7 pagi sampai jam 10. Insya ada jadwalnya di sini tuh. Saya tulis tiap minggu pagi di awal bulan jam 7 sampai jam 10 di Aula Putri Asapiyah Jatiwaringin. Jadi pesantren Putri Asapiyah ibu tahu ya Bu ya? Jatiwaringin ibu turun dia di situ. Hari Minggu pertama setiap bulan, insya Allah. Jadi ibu hadirin sekalian, kalau dibantuin saya biar cepat saya bagi sedap belakang saya. Ini nih, jadi nggak sendirian kalau ini. Box sama ke belakang. Jadi aula pesantren Putri Asapiyah bulan setiap minggu pertama pengajiannya sebulan sekali. Insya Allah. Saya bantuin saya. Itu kesian loh di belakang. Tolong ya. Jadi ibu sekalian, saya ingin mengundang ibu maulid. Masih mau Bu? Pengajian saya maulid yang di Jatiwaringin yang tadi saya sebutin di Aula Pesantren Putri pada hari Minggu Januari tanggal 8. Halo? 8 Januari pengajiannya sebenarnya minggu pertama, tapi karena tanggalannya 1 tanggal tahun baru, saya takut ibu pada ngelembut. Ngaji melembut, udah semalam bakar jagung atau bakar apaan. Jadi saya bikin maulidnya tanggal 8 saja. Maulidnya tanggal 8 Januari 2023 jam setengah 7 sampai jam 10 di aula tuh alamatnya di situ ada Pesantren Putri Asapiyah. Ibu nggak jelas WA saja, pencet ada nomornya 0811 888 031 nomor cantik. Ya Bu ya. Jadi pencet aja. Maulidnya tanggal berapa Bu? 8 Januari 8 ya Bu ya. Pagi jam 7 sampai jam 10 di Aula Pesantren Putri. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan mendapat tempat di hati ibu semua. Bahwa mari kita pantaskan diri kita untuk jadi orang yang bahagia. Panjang umur kita minta sama Allah dalam ketaatan kita kepada Allah. Tahu diri umur kita sudah banyak, berarti pandai-pandai memanteskan diri kita. Apa yang kita lakukan, karena waktu terus berjalan, kalau pergi tidak bakal kembali. Isilah dengan kebaikan, isilah dengan hablum minallah, isilah dengan hablum minannas yang baik. Karena itulah kita bakalan menjadi orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah, kita doakan pimpinan majelis taklim Ummahatus Sholihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan majelisnya, berkahkan daripada semua jamaahnya, gurunya, diberikan keberkahan Ustazah Titi Ruqyah serta jamaah semua yang hadir. Kita semua disehatkan badan kita, digampangin urusan kita, biarin duit kita banyak asal badan kita bersehat. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang tua kita di alam kubur Allah ampunin. Ayahanda Ki Haji Abdullah Syafi'i, Bunda Hajah Siti Romlah binti Haji Muhammad Juini. Mudah-mudahan Allah berikan kuburnya maghfirah. Orang tua kita di alam kubur mendapatkan ampunan di sisi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Saya bantuin saya satu, saya biar enggak sendirian. Bantuin saya. Bantuin siap. Sambil kita baca selawat ya Bu ya. Nungguin ibu belikan menang saya biar ibu pernah kebagian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah.
Ibu, karena jam sudah pukul 11 meleset 2 menit Ibu ya. Jadi alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan kita diganti yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah catat kita dalam pahala kebaikan. Kita berada di tempat yang baik, niatnya yang baik, pahalanya juga Allah kasih kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan dari saya Hajah Nubza. Oh sekalian doa. Dari saya Hajah Nubza, ibu nggak tahu namanya, lihat di kalender, gede banget tulisannya. Ya, Hajah Nubza Abdullah Syafi'i dari perguruan Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kita semua, menjadi nasihat buat diri kita masing-masing, agar kita semua menjadi orang yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat kedua tangan kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana wal mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa tanggal 8 Januari hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Pesantren Putri Asafiyah Jatiwaringin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.